Langit di atas kerajaan Aerata selalu berpendar biru setiap kali matahari terbenam. Cahaya itu seperti napas para dewa yang menenangkan, sekaligus mengingatkan manusia akan kehadiran sihir di dunia. Elara menatap langit itu dengan mata yang penuh tanda tanya. Di dunia yang menjadikan sihir sebagai ukuran derajat, ia adalah satu dari sedikit orang yang lahir tanpa kemampuan magis sedikit pun. Sejak kecil, ia mendengar bahwa orang tanpa sihir tidak lebih dari bayangan yang berjalan di bawah kaki penyihir. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu menolak tunduk pada keyakinan itu. Sebuah cahaya lembut, kecil, namun tak pernah padam. Ia sering mendaki bukit tertinggi di tepi kota, tempat angin membawa gema mantra para penyihir muda yang berlatih di bawah menara perak. Di sana, ia memejamkan mata dan membayangkan dirinya juga memiliki kekuatan, bukan untuk menguasai, tetapi untuk membebaskan. Dalam kesunyian itu, Elara merasa dunia berbisik padanya, bukan dalam bentuk kata, melainkan dalam rasa yang dalam dan tenang. Suatu sore, saat langit berubah jingga, Elara menemukan benda aneh di bawah pohon tua. Sebuah pecahan batu kristal yang memancarkan cahaya lembut, seperti jantung bumi yang berdenyut. Ketika ia menyentuhnya, sesuatu bergetar di udara, seolah dunia berhenti sesaat, menahan napasnya. Kristal itu menyala lebih terang, dan Elara merasakan hangat menjalar dari telapak tangannya hingga ke dadanya. Ia tidak tahu apakah itu sihir atau sekadar ilusi, tapi malam itu, mimpi yang ia lihat terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah lautan cahaya. Di hadapannya terbentang hamparan langit tanpa ujung, dan dari punggungnya sepasang sayap terbentuk dari sinar lembut yang berdenyut hidup. Ia tidak terbang, ia hanya melayang perlahan, seolah udara mengenalinya dan memeluknya seperti kawan lama. Saat ia terbangun, cahaya di tangannya telah padam, namun jantungnya berdegup tak karuan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap langkah yang ia ambil seolah membangunkan sesuatu di dalam dunia. Bunga-bunga di tepi jalan tumbuh lebih cepat saat ia melintas. Air sumur di rumahnya menjadi lebih jernih. Tetapi di sisi lain kota, menara perak mendeteksi perubahan energi yang aneh. Para penyihir senior berbisik, menandai gejala kelahiran kekuatan yang belum dikenal. Elara tidak menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Malam itu, langit Arats kehilangan cahaya birunya untuk pertama kali dalam 100 tahun. Orang-orang ketakutan, para penyihir berdoa, dan di kejauhan, seekor burung hitam terbang melintasi purnama. Elara merasa dunia menjadi berat, seakan setiap langkahnya menimbulkan gema di tempat yang tak terlihat. Ia kembali ke bukit, mencari pohon tua tempat ia menemukan kristal itu. Namun, pohon itu telah mengering. Di akarnya hanya tersisa tanah retak dan aroma debu. Ia berhongkok, menatap tanah itu lama sekali, lalu merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Bukan rasa sakit, melainkan denyut lembut yang serupa dengan napas. Ketika ia menatap tangannya, bercak cahaya mulai bermunculan, mengikuti urat nadinya seperti sungai bintang yang hidup. Seketika ia mengerti bahwa yang tumbuh bukan sihir, melainkan sesuatu yang lebih purba, sesuatu yang bahkan para penyihir pun telah lupakan. Kekuatan itu tidak meledak atau menampakkan wujud mengerikan. Ia hanya bergetar lembut, seolah menunggu keputusan pemiliknya. Dalam ketenangan itu, ia mendengar suara samar di dalam hatinya. Bukan panggilan, bukan instruksi, tapi seperti napas lembut. Ingatlah siapa dirimu sebelum dunia membuatmu lupa. Hari berganti minggu, dan dunia akhirat mulai berubah. Tanah yang dulu subur perlahan retak. Sungai kehilangan arah alirannya. Para penyihir menyalahkan satu sama lain, menganggap ada pengkhianat yang bermain dengan hukum alam. Elara hanya diam, tapi hatinya tahu keseimbangan dunia bergantung pada sesuatu yang telah ia sentuh, dan mungkin pada dirinya sendiri. Ia berjalan tanpa arah, mengikuti naluri yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali matahari terbenam, cahaya lembut muncul di bawah telapak kakinya, meninggalkan jejak bercahaya di tanah. Beberapa anak kecil mengikuti jejak itu, menganggapnya tanda dari Dewi Cahaya, legenda lama yang konon pernah menyelamatkan dunia dari kegelapan. Elara hanya tersenyum samar. Ia tidak ingin disembah, hanya dimengerti. Namun malam berikutnya, menara perak mengirim pasukan untuk menangkapnya. Mereka menyebutnya sumber kekacauan, makhluk aneh yang menantang tatanan sihir akhirat. Ia tidak melawan, hanya berdiri tenang di bawah hujan bintang, membiarkan dunia menatapnya seperti seseorang yang baru pertama kali dilihat. Dalam sekejap, badai energi menyelimuti langit.
Kilatan cahaya menembus awan, dan semua yang melihatnya terdiam. Di tengah pusaran itu, Elara mengangkat tangannya, membiarkan cahaya dari dalam dirinya menyatu dengan langit. Tak ada ledakan, hanya keheningan yang begitu dalam hingga suara hati pun terasa keras. Lalu, perlahan, hujan turun, bukan air, melainkan butiran cahaya yang jatuh lembut ke tanah. Bunga-bunga bermekaran kembali, sungai menemukan jalannya, dan menara perak runtuh dalam diam. Ketika semuanya berakhir, Elara telah menghilang. Namun, di setiap mata air yang jernih, orang-orang mengaku melihat pantulan wajahnya tersenyum. Legenda pun tumbuh. Dikisahkan bahwa ketika manusia kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri, cahaya akan lahir dari ketiadaan. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil menemukan pecahan kristal di padang rumput yang tenang. Ia memungutnya, menatap cahayanya yang lembut, lalu tersenyum seperti pernah mengenalnya. Langit Airath pun kembali berpendar biru, dan di antara hembusan angin lembut, dunia seakan berbisik pelan, percaya pada dirimu, bahkan ketika dunia meragukanmu.